Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spiritual Sufi di Sabdo Alam. Banyak orang yang beranggapan untuk menuju akhirat itu nanti setelah mati. Padahal hakikat ketika kita beribadah sendiri, intinya itu menghubungkan kepada zat yang maha di akhirat, yaitu Allah sendiri yang maha yang berada di maha akhirat. Nah, sedangkan kita yang berada di dunia ini mustahil kalau kita tidak menggunakan unsur yang sama ataupun menggandeng unsur Tuhan sendiri gitu. Nah, di dalam ilmu tarekat itu setelah melalui prosesi baiat itu diajarkan yang namanya teknik rabitah atau rabitoh. Intinya itu menghubungkan atau menyambungkan. Nah, yang dimaksud menyambungkan di sini kenapa? Karena apa? Kita sebagai manusia pada umumnya belum mampu untuk terhubung secara langsung, dan juga tidak akan mampu terhubung secara langsung dengan Tuhan yang ada di maha akhirat, karena sifatnya itu dimensional alamnya gitu. Jadi yang baru tidak akan mungkin untuk terhubung dengan zat yang maha kodim, zat yang kekal gitu. Karena ketika baharu dipaksakan untuk menghubungi kepada yang kekal, ya pasti akan hancur disebutnya. Maka dari itu kita harus menggunakan unsur yang sama. Melalui apa? Melalui cahaya Tuhan sendiri. Kalau di dalam ilmu tarekat disebutnya tali wasilah ataupun wasilah. Wasilah itu ya cahaya Tuhan sendiri. Hanya saja cahaya Tuhan ini sifatnya juga masih laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak akan mengenali kalau seandainya cahaya Tuhan itu tidak mewujud. Maka dari itu agar panca indera kita itu mengenali cahaya Tuhan itu, cahaya Tuhan mewujudkan dirinya melalui cahayanya itu ke alam dunia melalui jasmani atau wujud sihirnya seorang manusia. Kalau pada zaman dulu itu yang disebutnya ya para nabi itu tadi, itulah yang sebagai utusan. Nah, menghubungkan kita itu ya dengan, kalau zaman dulu itu para sahabat menghubungkan dirinya kepada Tuhan melalui Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau di zaman kita ini menghubungannya kepada siapa? Ya kepada pembawa tali wasilah di zaman kita ini, ataupun yang disebut guru mursyid begitu. Karena di balik orang itu ada cahaya Tuhan. Jadi kita harus menggandeng unsur Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui ruhani kita nantinya. Jadi akan tersambung antara jasmani dengan jasmani, ruhani dengan ruhani. Jadi yang jasmani kita ini tidak akan mampu untuk terhubung secara langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dikenal oleh manusia tanpa melalui utusannya. Enggak bedanya dengan matahari, tidak akan bisa dikenal tanpa melalui cahaya mataharinya itu sendiri. Gitu. Jadi itulah yang disebut sistem begitu. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba ingin menghubungi Tuhan dengan cara kita sendiri. Tetap harus menggunakan teknik penghubungan gitu. Jadi penyambungan antara diri kita dengan pembawa tali wasilah. Karena apa? Pembawa tali wasilah itu terhubung dengan Tuhan yang ada di maha akhirat. Itu karena apa?
di balik pembawa tali wasilah itu ada tali wasilah sendiri atau cahaya Tuhan itu, dan setiap zaman itu hanya ada satu saja, tidak ada banyak gitu. Itulah yang harus kita cari seandainya kita belum menemukan orang itu, karena mustahil kita bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa melalui cahaya Tuhan. Maka dari itu di dalam ilmu tarekat itu akan diajarkan teknik-teknik untuk menyambungkan di dalam beribadah. Itu sebagai kiblatnya rohani disebutnya. Jadi kalau kiblatnya jasmani itu umpamanya orang Islam itu umpamanya seperti sholat menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah sebagai intinya itu pusat, disebutnya itu pusat. Begitu juga rohani pun harus ada kiblatnya gitu. Makanya di dalam doa iftitah di dalam sholat yang kurang lebihnya ini wajhatu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh dan seterusnya, yang artinya kurang lebihnya kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Karena apa? Intinya itu namanya kita menghadapkan wajah berarti ada yang kita hadapi ataupun berhadap-hadapan disebutnya gitu, bukan kita menghadapkan wajah kita kepada kekosongan, bukan. Awal mulanya kita harus menghadapkan kepada wajah seorang guru itu tadi, ataupun kalau zaman Nabi Muhammad ya kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi itu untuk awal-awal, karena kita belum mengetahui cahaya Tuhan itu yang mana gitu. Karena di dalam ilmu tarekat pun sebenarnya sifatnya itu bertahap ataupun bertingkat gitu. Jadi sebelum mengenali rohani, kenali terus zahiriyahnya. Karena apa? Di balik orang itu ada cahaya Tuhan sendiri. Jadi cahaya Tuhan tidak akan mampu dikenali kalau belum mewujud dan terbaca oleh panca indera kita. Itu dulu yang harus kita temukan orang itu. Tanpa menemukan orang itu mustahil kita akan memahami tentang ketuhanan sendiri, karena Tuhan itu untuk dikenali menggunakan sistem gitu. Karena apa? Sifatnya yang di maha akhirat itu laisa kamisli syai'un, tidak terbaca, tidak tergambar, tidak terdefinisi oleh akal atau panca indera manusia. Maka dari itu Tuhan agar dikenal oleh makhluknya menurunkan cahayanya sebagai tali wasilah dan mewujud ke alam dunia ini melalui seorang manusia yang telah dipilihnya. Itulah yang harus kita cari terlebih dahulu seandainya kita belum masuk di dalam tarekat gitu. Dan sebenarnya tarekat yang saya jalani pun tarekat arwah disebutnya, ataupun tarekat puncak. Makanya perjalanan ini pun bukan perjalanan yang enak-enak, tidak. Sebenarnya perjalanan ini nggak enak gitu. Kenapa kok nggak enak? Karena kita akan melepaskan kemelekatan duniawi kita. Yang nggak enak apa? Hawa nafsu kita yang menentang biasanya. Makanya selama kemelekatan hawa nafsu kita masih tinggi, itu mustahil tiba-tiba langsung ingin kenal Tuhan. Makanya di dalam tarekat itu ada yang namanya takholi atau pembersihan dari hawa-hawa nafsu itu tadi. Jadi kemelekatan pada diri kita manusia, karena hakikatnya alam ini pun dimensional, ada jasmani, ada rohani, ada dunia, ada akhirat. Jadi
jarak yang memisahkan antara kita dengan Tuhan itu ya hijab-hijab kita sendiri, diantaranya ya hawa nafsu. Makanya untuk berjalan di ilmu ini kita harus belajar untuk menurunkan ego dulu, karena ego itulah yang sulit sekali untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan sendiri, karena ego itu sifatnya merasa pintar sendiri, merasa sudah tahu, intinya gitu. Makanya kenapa banyak orang yang ketika belajar agama rata-rata kepengennya jadi guru, padahal itu ya hawa nafsu. Itulah yang menyuburkan ego-ego kita, karena hakikat ilmu Tuhan itu sangat luas sekali. Ketika ego kita sudah naik, sudah kita itu akan sulit sekali disangkanya apa yang kita jalani sudah cukup segitu saja. Padahal kalau ditanya sudah kenal Tuhan, itu yang harus jawabannya harus pasti, karena hakikat agama itu bukan judi, sesuatu hal yang pasti. Akhirat itu hukumnya pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi segala sesuatunya ya harus pasti. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada saudaraku dimanapun berada. Salam Rahayu, salam Indonesia Bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.